Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rifki Arfiansyah Surya, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Nusantara semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang coding HTML untuk materi persamaan linear. Nah, di sini ada dua tipe HTML di mana menjelaskan tentang bahwa dokumen di sini menggunakan HTML dan HTML lang-n di sini adalah bahasa yang kita gunakan. Lalu ada meta, charset, UTF, tip 8 untuk menentukan bahwa dokumen menggunakan karakter encoding UTF negatif 8 atau mendukung hampir semua simbol dan bahasa. Lalu di sini ada meta, name, fill point, content, dan width device width and initial scale 1.0 di mana mengoptimalkan tampilan pada perangkat seluler agar konten menyesuaikan layar. Lalu di sini ada title di mana title adalah judul, yaitu judulnya kita gunakan penyelesaian persamaan linear. Lalu di sini ada body. Body di sini adalah untuk mengatur font standar untuk teks di halaman. Lalu di sini ada display flex di mana untuk membuat tata letak fleksibel untuk menyesuaikan elemen di tengah layar. Lalu di sini ada justify content untuk menempatkan elemen di tengah secara horizontal. Lalu di sini ada alignment items center yang menempatkan elemen di tengah-tengah secara vertikal. Lalu ada di sini ada height 100 pH yang dimana untuk mengatur tinggi halaman menjadi 100% dan tinggi viewpoint pada layar. Di sini ada background color yang kita pilih adalah warna merah. Kita juga bisa mengubah jika Anda ingin mengubah warnanya. Misalkan kita ubah menjadi warna putih, bisa. Tapi karena saya memilih warna merah, maka di sini saya tempatkannya. Lalu di sini ada bagian container. Container di sini untuk di sini ada bagian backgroundnya, ada padding, borders radius, dan box shadow dan white. Nah, background di sini kita untuk latar belakang. Kita menggunakan warna merah. Di sini ada padding, di mana padding adalah untuk memberikan jarak di dalam elemen. Lalu ada border radius untuk membuat sudut elemen menjadi melengkung. Lalu ada box shadow. Box shadow-nya kita bisa ubah warnanya jika Anda ingin. Kita ubah ke warna merah atau putih. Bisa. Ya. Nah, tapi karena kita menggunakan warna hitam agar terlihat perbedaannya. Lalu di sini ada white untuk menentukan lebar tetap elemen. Nah, selanjutnya ada bagian divisi class container. Di sini ada H1 di mana H1 adalah untuk tampilan visualnya. Lalu di sini ada divisi class from group di mana grup yang mengatur label dan input secara rapi. Terus lalu di sini ada label for A. Nah, label for A di sini untuk menghubungkan label dengan elemen input yang memiliki ID A. ID A di sini kita contohkan 2. Nah, kita bisa menggantinya ketika kita input karena di sini untuk bagian hanya tampilan visualnya saja. Lalu di sini input type number. Jadi yang bisa kita isi nanti hanya berupa angka. Untuk bagian B dan C itu sama. Sesuai atau sama dengan penjelasan bagian A. Lalu di sini ada divisi bagian class button. Untuk bagian class button ini untuk gaya tombol. Lalu di sini ada one click solve linear equation yang untuk menjalankan fungsi dari saat tombol diklik. Lalu di sini ada divisi result atau divisi class result yang dimana untuk memberikan elemen ID sehingga hasil kalkulasi dapat ditampilkan. Nah, lalu divisi script.
di PC script ini ada dokumen element get element by ID. Nah, di sini adalah untuk mengambil nilai input pengguna untuk variabel A. Nah, intinya kita bisa menginput bagian atau angka yang diinginkan ke bagian A, B, atau C. Nah, untuk parse float di sini pengertiannya yaitu untuk mengonversi nilai input menjadi angka desimal. Lalu di sini ada is and a and di mana untuk mengecek apakah nilai tidak valid. Lalu di sini ada text content yang kita atau bisa sebut di mana seperti komentar untuk jika tidak valid akan menampilkan pesan error jika input tidak valid atau nilai tidak valid ya. Lalu selanjutnya ada if atau di mana ini adalah rumusnya yang persamaan linear. Jika A sama dengan 0, jika B sama dengan C, solusi tak hingga atau persamaan identik. Nah, lalu terakhir di sini ada body dan HTML, di mana itu adalah bagian penutup, di mana penutup bagian isi dokumen yaitu tanda kurung siku ke kiri, lalu strip, body, dan tanda kurung ke kanan adalah untuk menutup bagian isi. Lalu untuk bagian HTML juga sama. Di sini HTML adalah untuk menutup bagian dokumen HTML. Lalu kita akan mencoba codingnya ya, untuk mencoba apakah coding ini bisa berjalan. Nah, ternyata bisa. Kita ketahui ya, karena program coding tersebut kita menggunakan latar merah, kita bisa melihatnya tampilan visualnya pada coding yang di PC class container, di mana ada bagian H1-nya. Di sini adalah bagian visualnya. Nah, kita masukkan atau substitusikan nilai yang Anda inginkan. Contohnya nilai A-nya adalah 4 dan nilai B-nya adalah 8. Masukkan nilai C-nya untuk mencari hasilnya. Kita klik. Nah, nilai X yang kita dapat adalah 1. Nah, maka program HTML tersebut bisa digunakan atau bisa berjalan ya. Mungkin sekian dari penjelasan yang saya sajikan. Jika ada terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.